Ya, sampai jumpa sahabat-sahabat pecinta dan pencari keadilan di mana berada. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi bersama saya dengan Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Sekarang kita akan bicara tentang beberapa hal yang menurut YLBHI penting disikapi. Yang pertama terkait ini bulan Mei, bulannya reformasi di mana kita mengingat 24 tahun yang lalu adalah masa di mana perubahan yang signifikan dalam arah bangsa. Ada 6 kalau kita ingat tuntutan reformasi di waktu itu. Pertama, pengadilan suatu dan kroninya. Yang kedua, amandemen konstitusi atau Undang-Undang 45. Yang ketiga, otonomi dan seluas-luasnya untuk daerah. Yang keempat, dwifungsi ABRI atau TNI Polri, penghapusan ya. Yang kelima, menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang keenam, supremasi hukum gitu. Mari kita evaluasi dulu dari keenam ini. Yang pertama tentu Soeharto dan kroni-kroninya diadili tentu tidak. Pengadilan negeri ini gagal kemudian menarik atau menyeret Soeharto yang kemudian diduga ya banyak melakukan korupsi besar-besaran ke pengadilan. Sehingga akhir hayatnya tidak bisa negara ini mengadili sosok yang kemudian diduga ya atau diyakini kuat dan memang berdampak secara serius pada negara ini. Dan yang kedua, amandemen konstitusi berhasil dilakukan selama 4 kali, tetapi kemudian sekarang kita lihat banyak sekali kelompok-kelompok yang menghendaki untuk kembali ke Undang-Undang 45 yang lama gitu. Dan ini jelas ada upaya pembohongan publik ya, ada upaya penyesatan seolah-olah bahwa konstitusi yang sekarang ini tidak menjamin, tidak memenuhi hak dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita lihat konstitusi sekarang jelas sangat menjamin hak asasi manusia, termasuk membatasi kekuasaan. Dan sekarang godaannya adalah dari pihak legislatif dan juga kekuasaan sudah banyak yang mengusulkan 3 periode gitu. Jelas ini kekuasaan yang menghendaki tanpa batas dan berupaya mengamandemen konstitusi lagi. Jadi sekarang konstitusi ini dalam ancaman ketika posisi kekuasaan yang sekarang ada hendak mengamandemen gitu. Yang ketiga, otonomi yang seluas-luasnya buat daerah gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada arus baru ya. Ada arus balik, ada kemudian cara-cara upaya pemerintah yang kita lihat hendak menarik lagi otonomi ini ke pusat. Terlihat dari mana? Terlihat dari beberapa undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Minerba. Itu jelas menarik banyak sekali kewenangan daerah ke pusat gitu. Seolah-olah emang baik ya, seolah-olah menjadi cukup relevan gitu. Tetapi jelas itu semakin menjauhkan partisipasi publik dari pengawasan, kemudian juga keterlibatan dan lain-lain gitu. YLBHI bersama masyarakat sipil lainnya melakukan uji materi di Undang-Undang Minerba dan kita memohonkan bahwa selama ini masyarakat sudah susah berpartisipasi dan berusaha payah juga terlibat dalam kebijakan di daerah. Nah, ketika sekarang ditarik ke pusat seluruhannya, maka teman-teman di daerah, teman-teman LBH, teman-teman walhi, masyarakat adat, masyarakat setempat semakin sulit harus ke pusat, harus mengakses ke Jakarta gitu. Jadi ini semakin menjauhkan dari semangat otonomi daerah. Yang keempat, dwifungsi ABRI, ya kan kita lihat bahwa ada perubahan yang signifikan ya. Ada pengakuan di TAP MPR, ada perubahan di Undang-Undang TNI, ada perubahan di Undang-Undang Kepolisian, yang jelas menyebutkan bahwa TNI Polri tidak boleh menduduki jabatan sipil saat dia masih aktif. Tetapi sekarang kita bisa lihat bagaimana misalnya di kasus PJS Bupati Seram ya di Maluku itu ditunjuk TNI aktif. Pun sama sebelumnya juga ketika PJS sebelumnya itu kepolisian menjadi gubernur Jabar gitu. Dan dia hadir bahkan di banyak jabatan. Ini jelas-jelas ya, bahkan juga KPK gitu. Ini jelas-jelas pengkhianatan bukan hanya kepada semangat reformasi, tapi juga mengangkangi TAP MPR, mengangkangi Undang-Undang TNI, mengangkangi Undang-Undang Kepolisian gitu. Yang kelima, menghapus KKN, korupsi dan nepotisme. Di periode Jokowi inilah kita bisa melihat bagaimana prestasi yang begitu besar dengan adanya KPK, dan KPK selama ini berhasil menangkap sangat banyak ya koruptor, baik itu petinggi partai, kemudian menteri, DPR gitu. Dan dihabisi dengan cara apa? Dengan cara revisi Undang-Undang KPK. Dengan cara menghabisi orang-orang, para pegawainya yang terbukti berani dan integritas. Itu jelas Novel Baswedan dan kawan-kawan disingkirkan.
Dan sekarang ya kita lihat bagaimana KPK dipermalukan. Kerjaannya nyebarin rilis yang nggak berkaitan dengan isu korupsi, kemudian juga nyebarin poster-poster spanduk terkait usul-usulan menjadi calon presiden gitu ya. Hal-hal yang bahkan misalnya ada jingle KPK tapi produksi istrinya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana KPK dipimpin oleh orang-orang yang melanggar etik. Bukan hanya Firly tapi juga Lili kan. Lili sudah juga kemudian sekarang sedang diungkap dia diduga kuat menerima gratifikasi dari Pertamina di Mandalika gitu. Yang keenam, supremasi hukum. Kita bisa melihat bagaimana hukum tidak lagi punya kekuatan sebagai supremasi. Yang megang apa? Yang megang adalah ekonomi. Jadi bagaimana ini masuk nanti dengan kaitannya dengan tadi Cipta Kerja dan Undang-Undang P3, bagaimana pembahasan undang-undang itu dipimpin, diproyeksiin oleh kemudian Menteri Ekonomi, Menteri Perekonomian gitu. Bahkan RUU P3 saja, undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh Kemenko Perekonomian. Itu jelas bagaimana hukum sekedar dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Dan bagaimana kita lihat bagaimana selama pandemi penanganannya nggak jelas kan bagaimana penanganan hukum. Misalnya kita lihat bagaimana penanggulangan pandemi. Itu kan jelas di mandat Undang-Undang 6 2014 tentang karantina kesehatan. Itu kan jelas bahwa seharusnya ada peraturan pemerintah tentang bagaimana menanggulangi. Itu jelas ada peraturannya. Nah tetapi kita nggak jelas bagaimana penanggulangannya. Terserah, bisa berubah-ubah. Bisa hari ini PSBB, besok PPKM. Jelas bahwa itu bukan negara hukum dalam konsep negara hukum karena peraturannya nggak jelas, tergantung kekuasaan gitu. Jadi dari 6 tuntutan informasi ini kita bisa melihat sebenarnya yang relatif berhasil itu hanya amandemen. Selebihnya itu dalam kondisi yang sekarat, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dalam kondisi yang kita terjepit sekarang. Pun terkait amandemen sekarang ada ancaman. Ada ancaman mengembalikan ke suasana yang lama gitu. Itu tentu menjadi warning buat kita bersama, menjadi catatan buat kita bersama, di mana ini semua tidak semata-mata soal pasal, tidak semata-mata soal kebijakan, tapi ini berdampak secara serius kepada seluruh aspek kehidupan kita. Berdampak secara sistematis kepada keadaan warga. Berdampak secara serius kepada bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana kita bisa melakukan kritik, bagaimana kita bisa melakukan ekspresi dan berpendapat, di mana sekarang di mana-mana orang mulai takut, orang mulai hati-hati berbicara karena apa? Karena bisa dengan mudah dikriminalisasi pakai undang-undang ITE, gitu ya. Jangankan orang biasa gitu di ruang-ruang sosial media, dosen saja, Saiful Mahdi, yang dia bicara di ranah akademik, itu dikriminalisasi. Haris dan Fathia yang bicara dengan laporan riset 10 lembaga, dikriminalisasi. ICW yang juga sama punya riset dilaporkan oleh Kepala KSP. Dan yang melakukan para pejabat tinggi. Kepala KSP, Kemenko Marifest, para pejabat yang melaporkan aktivis, researcher, dosen, dan lain-lain. Oleh karena itu kita patut waspada, kita patut bangun, kita patut bergerak. Terima kasih. Itu dulu tema pertama.